Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju Rijal dari kelompok 3 dengan teman saya Sri Dewi Suciati, Ayu Dahid Mahmudatin, dan Muhammad Bayu Rahman. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian kami mengenai konsep gender dalam pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama mengenai pengertian gender. Jadi gender itu apa sih? Nah, menurut Urgen atau Crawford, gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Hal yang hampir sama dikemukakan Moser. Gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, bukan secara biologis, melainkan terbentuknya melalui proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah, sementara jenis kelamin biologis akan tetap tidak akan berubah, menurut Grewal atau Kaplan. Sementara itu, menurut Moses, gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis, dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis. Gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Dominasi dalam struktural kesempatan hidup perempuan dan laki-laki. Pembagian kerja yang lebih luas pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama, dan ideologi berlaku dalam masyarakat. Menurut Odegaard, adapun mungkin kita sering gender itu dikaitkan dengan jenis kelamin, atau hampir semua orang mengatakan bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Sebenarnya beda. Gender sendiri lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya dan psikologi. Sedangkan jenis kelamin sendiri adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya gender dan jenis kelamin itu berbeda. Kalau jenis kelamin lebih kepada kodrat atau takdir yang telah diberikan oleh Tuhan, sedangkan gender itu lebih kepada peranan seorang laki-laki dan wanita pada kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja, dilanjut oleh pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya, B. Faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Faktor yang menjadi alasan pokok penyebab ketidaksetaraan gender menurut Sulaiman 1995 yaitu: 1. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia. 2. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya untuk bersekolah. 3. Investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah. Sedangkan faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan menurut Van Bemmelen meliputi 1. Akses perempuan dalam pendidikan. 2. Nilai gender yang dianut oleh masyarakat. 3. Nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar. 4. Nilai gender yang ditanamkan oleh guru. 5. Kebijakan yang bias gender. Suryadi dan Idris 2004 mengkategorikan faktor-faktor kesenjangan gender di bidang pendidikan ke dalam 4 aspek, yaitu akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
2. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. 3. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. 4. Manfaat adalah kegunaan sumber yang terdapat dinikmati secara optimal. Studi yang dilakukan Suryadi 2001 menemukan bahwa pilihan keluarga yang kurang beruntung memberikan prioritas bagi anak laki-laki untuk sekolah dengan alasan biaya. Bukan hanya dilandasi oleh pikiran kolot dan tradisional semata, tetapi juga dilandasi dengan pengalaman empirik bahwa tingkat balikan, rate of return, terdapat pendidikan perempuan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender. Nilai yang berkembang dalam masyarakat yang mengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi stereotip gender. Akan melanjutkan bagian C. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terjadi pula dalam dunia pendidikan. Bahkan, institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi antara lain. Yang pertama, kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi, hampir perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Jumlah murid perempuan pun umumnya hanya separuh atau sepertiga dari jumlah murid laki-laki. Yang kedua, kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar atau pimpinan lembaga pendidikan formal menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, perlakuan tidak adil. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki daripada murid perempuan. Para guru terkadang masih berpikiran perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi. Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi de jure dan diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure merupakan diskriminasi secara aturan. Di dalam aturan tersebut, laki-laki dan perempuan benar-benar dibedakan. Padahal, dalam dunia pendidikan tidak ada undang-undang yang membedakan antara keduanya. Justru keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, secara de jure sejatinya tidak ada diskriminasi. Namun secara de facto masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan merupakan warga kelas 2 yang berada di bawah laki-laki. Karenanya, mereka tidak berhak memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks perguruan tinggi pun, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Dalam hal pemilihan jurusan misalnya, masih terdapat anggapan jika perempuan itu baiknya mengambil jurusan sastra, sedangkan laki-laki itu mengambil jurusan teknik. Selain itu, tidak sedikit dari masyarakat juga masih melihat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Karena itu, dalam pendidikan mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, kondisi ini pula yang menyebabkan tingkat dropout anak perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki, terutama terjadi pada masyarakat perempuan yang berada di wilayah pedalaman atau pedesaan. Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi. Jika tidak, selamanya perempuan akan termarginalkan dalam ranah tersebut.
Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan. Dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, pendidikan perlu memenuhi dasar yang dimilikinya, yakni menghantarkan setiap individu atau masyarakat mendapatkan pendidikan hingga bisa disebut pendidikan berbasis kesetaraan. Adapun ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama, dan lokasi geografis publik. Dalam konteks ini, sistem pendidikan tidak boleh melakukan tebang pilih terhadap kondisi masyarakat, terutama dari segi jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Dunia pendidikan, sistem dan SDM di dalamnya harus memiliki kesadaran bahwa semua manusia layak mendapatkan pendidikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, maka hal-hal yang bersifat bias gender dapat diminimalisasikan. Yang ketiga, memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Para pengambil kebijakan di dunia pendidikan perlu memiliki kesadaran bahwa setiap individu memiliki minat dan bakat dalam menjalani aktivitas pembelajaran di kelas. Dengan minat dan bakat yang berbeda tersebut, setiap pendidik perlu menyediakan model dan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini, pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya agar kiprah peserta didik di waktu yang akan datang bisa teraktualisasikan apabila peserta didik laki-laki dan perempuan diberikan pendidikan yang menyentuh kepada tuntunan zaman, maka kedepannya antar keduanya memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, di masa yang akan datang, keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman. Sejatinya, secara yuridis, konsep pendidikan berspektif gender telah dirumuskan oleh pemerintah dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1999 dengan GBHN yang mengamatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selain TAP MPR tersebut, Inpres nomor 9 tahun 2000 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pun berisi tentang keutamaan gender dalam pembangunan nasional. Secara rinci menginstruksikan melakukan pengaruh utamaan gender guna terselenggaraannya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. B. Memperlihatkan secara sungguh-sungguh pedoman pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. C. Khusus ditunjukkan Menteri Pemberdayaan Perempuan agar memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengaruh utamaan gender kepada Presiden. Berdasarkan TAP MPR dan Inpres tersebut, perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang lebih baik.
Di sisi lain, yang menjadikan perlunya diberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam beraktivitas dalam dunia pendidikan, sebab di mata hukum kedudukan mereka sama. Setidaknya terdapat 3 hal tujuan pendidikan perspektif gender. Yang pertama, mempunyai akses sama dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama untuk mengikuti pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks globalisasi saat ini, sudah waktunya kaum perempuan diberikan hak-haknya dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga anggapan perempuan sebagai warga negara kelas 2 menjadi hilang. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menjadi jelas bahwa Nabi SAW tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan untuk berkiprah dalam dunia pendidikan. Ketiga, persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Mustahil hal ini dapat dilakukan jika tidak diawali dengan dunia pendidikan. Pendidikan yang mengutamakan kesetaraan gender menjadi tongkat untuk memajukan bangsa menjadi lebih baik. Lanjut ke bagian terakhir, D. Menganalisis secara komprehensif gender dalam pendidikan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut diantaranya 1. Marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi di sini berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. 2. Stereotip masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotip masyarakat yakni pembekuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat diukur dari kodrat yang telah ada. Yang ketiga, subordinasi terhadap perempuan. Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu nomor 2, sosok bayangan, dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Laki-laki menganggap bahwa perempuan tidak mampu berpikir. Yang terakhir, beban ganda terhadap perempuan. Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan lebih lama mengerjakannya bila diberikan kepada laki-laki, karena perempuan bekerja di sektor publik masih memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat diserahkan kepada pembantu rumah tangga, sekalipun pembantu rumah tangga sama-sama perempuan. Terima kasih.